Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Untuk mengawali pertemuan hari ini supaya lebih berkah pertemuan hari ini, supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat, lebih mudah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdoa dimulai. Sehat semua kelas 7A? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran Quran Hadis. Di hari ini tidak ada kurang suatu apapun. Bersyukur kepada Allah nak ya, kita semua dikasih rahmat kesehatan. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Afrizal Pratama, Ahmad Andrean. Minggu belakang kita belajar Quran hadisnya. Apa yang kita bahas waktu minggu belakang nak? Tentang surat Al-Ail. Surat Al-Ail kemarin Ibu mengingatkan kembali surat Al-Ail kemarin. Arti dari kata Al-Ail apa? Kemudian ada berapa ayat? 21. Inti dari kandungan surat Al-Ail minggu belakang tentang apa? Ya, tentang orang dermawan dan orang kikir. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi ya. Tentang kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Ail, di mana dalam surat Al-Ail itu kandungannya di dalamnya ada sifat orang dermawan dan sikap orang kikir. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ail. Hari ini gantian kita membahas khusus tentang sifat dermawan dilihat dari hadisnya. Adakah hadis yang mengatur itu? Dan ternyata ada hadis yang mengatur tentang sikap dermawan. Ingat, fungsi hadis itu salah satunya adalah memperjelas atau memerinci penjelasan di dalam Al-Quran. Bersama-sama kita baca hadisnya, kemudian nanti kita artikan bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya atau kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya atau kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi intinya di sini hadis tentang riwayat Muslim itu bercerita tentang seorang yang dermawan yang bersedekah. Sekarang kita masuk ke mufrodatnya. Ya, mufrodatnya lihat. Mana kosot artinya tidaklah mengurangi. Apa yang dimaksud tidak mengurangi tadi? Hartanya ya. Sodakotun sedekah, kemudian malin harta, bi'afwin dengan maaf baginya, illa izan apa? Kecuali kemuliaan, tawado ahadun seseorang yang merendahkan diri, rafa'allahu Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi bisa dipahami ya, hadis tentang Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim itu bercerita tentang seseorang yang bersifat dermawan dan apa yang akan diperoleh dari sifat kedermawanannya tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang kalau sudah jelas kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan berdiskusi.
Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Silakan duduk di situ. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin kan? Ya, silakan diputar tempat duduknya. Kita mulai diskusi. Sudah sesuai kelompoknya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya 1 orang ke depan. Yuk. Hari ini sebelum diskusi, ayo maju ke depan. Sudah kelompoknya perwakilan 1. Jadi hari ini sebelum kita berdiskusi, kita bermain undian dulu. Ayo masuk, Ibu terangkan dulu sini. Maju ke depan. Di mana ya? Di sini aja. Ya, di sini saja. Jadi yang di belakang ini ya, kita akan lotre dulu. Nah, misalnya dari kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti silakan mempimpa dulu mana yang mau ngoncang duluan. Antara kalian berempat. Ayo. Oke, nah sekarang ya, siapa yang sudah dapat kartunya tadi, ini berarti dapat soal yang nomor 1. Siapa nomor 1? Dibawa dulu, dibuka coba. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan dibuka soalnya dulu. Nah, itu adalah soal yang harus kalian diskusikan. Di dalamnya ada soalnya. Nah, soalnya dibawa ke belakang. Nanti Bu bagi sesuai LKPD-nya. Yuk. Perhatikan LKPD-nya. Petunjuknya di situ ada. Yang pertama kita sudah bagi kelompok. Sudah ya. Kemudian kalian diskusikan yang ada di sini. Diisi dulu nama kelompoknya. Jadi tugas kalian adalah nanti menyimak video yang Ibu tampilkan. Yuk dengarkan dulu. Yuk untuk kelompok semua anggota kelompok. Jadi tugas kita hari ini apa sih Bu? Diskusinya apa? Diskusinya itu adalah setelah kita menyimak video yang Ibu tampilkan, tugas kalian mengerjakan permasalahan yang ada di dalam kartu soal. Sudah paham tugasnya? Semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita tampilkan video yang akan kalian tonton, yang akan kalian teliti supaya bisa menjawab soalnya. Baik ya, konsentrasi. Kalau kalian diam, perhatikan dengan baik. Nah, dengerin nak. Ayo dengerin dulu biar bisa jawab sendiri. Saya ke videonya. Sudah diperhatikan tadi? Ya, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di kartu soal tadi dan selanjutnya di lembar kerja didik yang sudah dibagi. Yuk, silakan dimulai diskusi dengan temannya. Soalnya tadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Yuk, mulai diskusi. Kami. Yang pertanyaan pertama, secara singkat
Kisah yang terdapat pada video yang ditayangkan itu beliau di atas bercerita kisah sahabat Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya raya, santun dan bersifat dermawan. Beliau selalu membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Senantiasa beliau mengingatkan orang muslim yang lainnya dalam kisah ini. Salah satu contoh kedermawanannya yaitu beliau membantu pasukan perang ketika perang Badar. Pertanyaan kedua, sebutkan sikap atau perilaku terpuji pada tokoh yang terlibat dalam video tersebut. Sikapnya yaitu santun, dermawan, dan senantiasa membantu orang lain yang memerlukan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang fenomena sosial. Jawabannya itu kemuliaan orang pemaaf di dunia. Selesai untuk presentasi dari kelompok kedua. Ada coba untuk kelompok yang lain sudah paham semua belum dengan penjelasan yang disampaikan oleh kelompok dua? Kelompok dua dan sekelompok sudah jelas? Kelompok tiga, yuk. Untuk kelompok yang lain silakan menanggapi kalau ada yang bertanya. Oh iya, Sabik dari kelompok satu silakan bertanya. Apa isi kandungan dari hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Maksud dari pertanyaan tersebut, cara kasat mata dengan bersedekah memang harta kita berkurang jika bersedekah. Tapi sesungguhnya Allah akan menggantinya dengan kemuliaan dan pahala yang berlipat ganda baik di dunia dan akhirat. Itu jawaban dari kelompok dua. Maksud pertanyaan yang Sabik tadi isi kandungan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa dengan kita bersedekah itu kan harta kita berkurang secara kasat mata. Secara kelihatan kalau kita bersedekah, kalau kalian punya uang, berkurang nggak uang itu? Berkurang nggak? Berkurang. Nah itu secara kasat mata. Nah itu maksudnya bagaimana sudah dijelaskan oleh kelompok dua. Secara kasat mata memang kelihatan berkurang harta kita, tetapi nanti akan diganti dengan keberkahan yang lain, baik di dunia berkahan, baik di dunia maupun di akhirat dalam bentuk pahala dan kemuliaan. Oke, kelompok satu sudah paham jawaban dari kelompok dua? Sabik paham? Nah, kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup kita kasih kelompok dua atas presentasinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bentuk perilaku kedermawanan yang ditunjukkan oleh pada kisah yang ditampilkan pada video tersebut. Ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan membantu pasukan ketika akan berangkat pada perang Tabuk dengan menyumbang 1000 dinar yang dikeluarkan langsung dari saku bajunya. Kemudian ketika perang Tabuk, Utsman juga membantu pasukan dengan memberi 340 ekor unta dan 60 ekor kuda. Itu jawaban dari kelompok 4. Coba kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Bu, Ya, silakan. bagaimana cara kita biar bisa bersikap dermawan? Nah, coba kelompok. Membantu teman atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita semampu kita, misalnya berbagi makanan dengan teman. Itu contohnya kalau misalnya kalian tidak sama berarti saya punya makanan banyak gitu ya, dia nanti dibagi dengan temannya atau yang lain bisa berbagi ilmu juga untuk contoh dari sifat. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, sekarang kita kasih close untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Oke, presentasi sudah selesai, diskusi sudah selesai. Kalian sepertinya sudah capek semua. Yuk sekarang kita biar semangat lagi, kita briefing dulu. Kalian ikutin ibu. Kalau ibu bilang pagi, tentunya sekali ya. Pagi, siang, sore, dan kalau malam, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah,
2, 3, ada nggak? Kalau sekali lagi. Diam. Sore. Malam. Alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi. Sudah sehat semua, sudah segar semua. Kita kembali ke materi. Presentasi hari ini sudah selesai semua, diskusi sudah. Sekarang kita ke evaluasi atau kita sekarang mulai menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama, coba yang pertama siapa yang bisa jawab isi kandungan dari hadisnya? Oke, yang belakang. Yuk. Apa? Isi kandungan hadisnya yang pertama apa? Kandungan hadis yang pertama, harta kita tidak akan berkurang ketika kita bersedekah, walaupun secara kasat mata harta kita berkurang limpahnya. Ya, benar. Yang pertama, harta kita tidak akan berkurang walaupun secara kasat mata harta kita dengan kita bersedekah itu menjadi berkurang. Nah, sekarang yang kedua, apalagi isi kandungannya? Oke, nanti Kita mendapatkan pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah. ya, yang kedua, balasan bagi orang yang dermawan itu adalah mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Berarti memang benar secara kasat mata kalau kita sedekah misalnya kalian punya uang 50.000, kalian sedekahkan 20.000 misalnya. Secara penglihatan kalian uang itu akan berkurang tidak? Berkurang, tetapi akan diganti Allah dengan Allah itu diganti dengan keberkahan yang lain. Misalnya kita dengan uang yang kita punya tadi menjadi lebih berkah dan yang pasti kita akan memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan Allah akan diganti dengan pahala yang lebih daripada uang yang sudah kita sedekahkan. Kemudian yang lain ada lagi kandungan yang lain. Ya, kelompok 4. Coba rombongan kelompok 4. Ya, silakan. Kemuliaan orang yang pemaaf di dunia. Iya, kemuliaan orang yang pemaaf di dunia. Maksudnya orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain di dunia itu akan memperoleh kemuliaan di mata Allah dan juga manusia yang lain. Kalau sudah selesai, sudah bisa menyimpulkan. Sekarang saatnya Ibu mengevaluasi pemahaman kalian. Kita adakan tes ya. Silakan dijawab soalnya. Materi yang dibahas ya materi yang Ibu sampaikan tadi silakan dijawab. Yang